saudara Indra Ismail Fendi bin Abdul Hamid Fendi, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan kakak saya dan Mama yang bin Muhammad dari Abdullah dengan kawin berupa cincin 2 gram dan kain kafan dibayar tunai. Mahar atau mas kawin menjadi salah satu syarat mutlak dalam sebuah proses pernikahan. Menjadi hak seorang perempuan juga untuk meminta mahar pada calon suaminya. Dan pada umumnya, banyak orang memilih uang, perhiasan dari emas atau berlian, juga seperangkat alat sholat sebagai mas kawin. Namun, bagi Indra, pria asal Jawa Tengah yang menikahi Aryati pada 3 Maret 2017 lalu di sebuah masjid di kota Bekasi, justru dibuat terkejut saat wanita yang akan dinikahinya ini meminta mas kawin berupa kain kafan. Dan sontak saja video prosesi pernikahan Aryati dan Indra yang menyertakan kain kafan sebagai mas kawin selain cincin emas 2 gram yang beredar di media sosial langsung menjadi viral, termasuk sejumlah selebritis yang dibuat tidak percaya. Dan kain kafan dibayar tunai. Kain kafannya 12 meter ya. 12 meter sesuai dengan ukuran Ari kali ya, gitu. Memang satu ukuran jenazah ini mah. Jadi kalau kain kafan itu ini lebih enak ya, emang gampang dirobek ya, gitu. Gampang dirobek, meskipun memang kalau misalkan ada yang memang khusus mandinya, gitu, ada gitu. Terus ada yang memang khusus mandinya ada. Ari pribadi kan ini sifatnya spesial karena mahar ya. Jadi pasti ditempatin sebaik mungkin lah, gitu. Ditempatin di tempat dan seapik mungkin supaya nantinya bermanfaat, gak mubazir ya. Soalnya ini kan mahar loh gitu ya, jadi pasti dibaik. Mahar itu kan hak seorang istri, mungkin dia mau dibawa sebagai tanda cinta abadinya mungkin. Spontanisasi ya mas ya, tanpa pikir panjang apa ya. Soalnya Ari pikir gini, kalau minta sesuatu hal yang material gitu ya, yang namanya materi dunia bisa dicari, itu bisa dicari beneran serius. Itu tapi kalau yang namanya sesuatu hal yang memang insya Allah ini bermanfaat buat Ari. Karena Ari tahu yang namanya mahar itu kan sesuatu hal yang bisa bermanfaat nanti untuk Ari sendiri gitu. Tapi kain kafan bukan berarti tidak bermanfaat gitu, pasti bermanfaat. Yang tahu hari itu pertama kali itu yang dihubungkan dengan Ari itu ke saya lewat WA, mahar kain kafan saya. Namun saat itu sebenarnya tuh hati saya ini berat untuk untuk mengiyakan, tapi ketika saya lihat alasannya bagus untuk bagaimana kita sama-sama pertama ingat kematian, maka ya sudah. Kain kafan ini aku baru dengar gitu, jadi kalau dipikirin mungkin pengen nanti pas meninggal selalu pakai selalu bersama apa yang suaminya kasih. Serem sih enggak ya, cuma agak unik aja. Juga sih soalnya biasa ya kalau nggak seperangkat alat sholat, kalau nggak ada yang pakai emas segala macem, ya ini mungkin bukan unik juga dan luar biasa. Karena maharnya kain kafan. Jarang-jarang sekali yang mau nikah dan maharnya kain kafan. Buat saya sih monggo-monggo aja, sah-sah aja gitu. Karena kalau dibilang mahar itu sebaiknya yang berguna, ya kain kafan berguna juga untuk orang Islam kan, karena pada akhirnya kita memakai itu. Awalnya permintaan Aryati itu sempat membuat Indra kaget dan bingung.
Namun setelah ditelusuri, alasan Aryati memilih kain kafan sebagai mas kawin adalah agar bisa membungkus dirinya kala ajal menjemputnya nanti. Dengan mahar pemberian suaminya itu pula, Aryati menginginkan bukti cinta sang suami akan menemaninya kelak saat ia sudah tak ada. Dan setelah mendengar alasan tersebut, Indra pun langsung menyanggupinya. Kalau ditanya soal mahar kain kafan gitu, dan Ari pikir kelak jikalau misalkan memang Ari tutup usia, mahar kain kafan dari suami yang bakal bungkus Ari gitu nanti sampai alam kubur nanti, atau bahkan hingga ke jannahnya nanti, akhirat nanti. Itu aja sih. Tapi ternyata kan sebaiknya perempuan itu yang memudahkan maharnya, dan sebaik-baiknya ikhwan itu yang meninggikan maharnya. Tuh, makanya Mas Indra menambahkan 2 gram cincin. Itu karena kan kalau cuman kain kafan mungkin kan nggak ada nilai yang bisa ketika dimanfaatkan. Ketika kita misalnya dalam kesulitan ekonomi, kita bisa minta tolong ke istri, mengikhlaskan mahar yang udah ada. Itu sebagai cadangan kekhawatiran ekonomi. Apakah boleh memberikan mahar dengan kain kafan? Boleh-boleh aja. Kain kafannya seperti itu, mudah-mudahan itu cara mendekatkan diri ibadah dengan seorang istri, dengan suami. Setelah kita mendapatkan mahar seperti itu, jadi ingat terhadap kematian terus. Artinya ketika kita ingat terhadap kematian, tentunya kita ibadahnya akan lebih gigih lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti seolah-olah kan kita udah, tujuan kita ke depannya adalah sehidup dan semati. Saya yakin bukan lucu-lucuan aja itu. Saya yakin ada sesuatu di balik itu ya. Secara kita kan itu pakaian kita ketika mengakhiri hidup ini, ketika secara simbolis mempertanggungjawabkan hidup ini kan, secara simbolis ya, kayak gitu. Mungkin juga itu maksudnya. Saya sih soleha, sangat-sangat soleha. Karena mintanya mahar seperti itu berarti dia udah siap hidup dan matinya sama suami. Biar suaminya ingat bahwa dia ngasih sesuatu sama istrinya yang tidak bisa dilupain. Dan itu bakal dibawa sampai mati. Aryati dan Indra menjalani masa ta'aruf hanya beberapa minggu saja setelah keduanya bertemu saat sama-sama ikut dalam aksi damai 212 lalu. Begitu sederhananya pernikahan mereka dengan mas kawin yang memiliki banyak arti dan makna ini membuat suasana pernikahan dipenuhi keharuan. Udah nangis semua ya. Udah nangis semua. Itu udah nangis semua, terutama emang mungkin karena dari pihak keluarga Ari kan Ari yang paling terakhir untuk menikah gitu. Jadi papa juga udah marhum, papa juga nggak ada. Jadi yang jadi wali nikah itu adik kandung. Jadi di saat memang Ari minta izin untuk menikah sama wali nikah Ari, itu bener-bener apa ya, perasaan haru gitu, yang tadinya gak boleh nangis, tapi ternyata udah gak bisa kebendung gitu. Jadi pas di saat mau minta izin tuh benar-benar nangis, udah gak bisa ditampung lagi gitu. Yang hadir saat itu melihat kondisi Ari yang seperti ini, kita gimana ya, kita sedih tapi bahagia gitu. Sedih bahagia menyaksikan itu, dan hampir semua yang hadir itu menangis semua. Pada saat akan izin ke wali, terus terang saya melihat Ari nggak bisa ngucap ya, mungkin berat sekali untuk itu. Akhirnya saya di situ, saya mendekatkan diri untuk megang tangan Ari, untuk tenangkan hati Ari. Alhamdulillah keluar juga ucapan untuk izin ke wali dan berjalan ijab kabul. Di situ tumpah pertama kali Ari ya. Kerudung saya basah dengan Ari di sini. Nah, itu momen yang terindah banget buat saya. Depannya bakal lebih baik, lebih mudah, Allah ridho dan diberkahi. Itu saja sih yang intinya ya. Berkah aja. Itu intinya, supaya kedepannya jauh lebih kalau udah berkah enak gitu. Lain lubuk, lain belalang, lain orang, lain pula keinginannya.
Ketika Aryati hanya meminta mahar pada Indra selembar kain kafan yang harganya cukup terjangkau, di Taiwan, seorang tenaga kerja wanita asal Indonesia bernama Zelviana justru mendapat mas kawin dari suaminya yang tak lain adalah mantan majikannya, semua perhiasan emas yang berada di toko emasnya. Bahkan, saking begitu banyaknya perhiasan yang didapat, sampai-sampai perhiasan emas itu digantungkan di leher sahabat dan kerabat yang hadir.